Di tengah kampung kecil di pinggiran Serang, berdiri sebuah pabrik kerupuk. Bukan gedung besar, bukan mesin-mesin raksasa, tapi dari sinilah penghidupan itu dimulai. Karena pada saat pandemi itu meningkat banget gitu, jadi ke tahun-tahun sekarang jadinya menurun. Ini kalau pagi tak, kalau siang bungkus. Tadinya kan saya nggak punya penghasilan, sehari-hari ini bisa punya penghasilan. 3 suara sederhana, tapi mewakili wajah industri kecil yang menopang ekonomi lokal. Inilah cerita tentang mereka yang jarang disorot, para pekerja, pemilik usaha, dan warga yang hidup berdampingan dengan industri rumahan. Ini bukan sekedar pabrik kerupuk, ini adalah perjuangan. Perkenalkan, nama saya Ibatur Rahman. Di sini saya sebagai anak dari pemilik pabrik kerupuk Restu Ubu ini. Jadi untuk pabrik kerupuk ini mulai produksinya itu dari tahun 97. Kalau pada masa pandemi itu omset malah naik jadinya. Soalnya distributor jadi lebih banyak. Jadi pemasukan barang permintaan barang lebih banyak jadinya gitu. Bahan baku mahal menyesuaikan sih semuanya. Jadi dari harga barangnya juga kan yang dari kalau misalkan bahan baku murah ya kita juga murah gitu. Kalau misalkan mahal ya ikut juga gitu. Mungkin untuk proses awalnya ya dari nyetak dulu ya, bikin adonan, dicetak gitu ya. Terus dicetak, dijemur kurang lebih 2-3 hari. Habis itu di oven lagi sebelum digoreng. Habis digoreng baru dikemas. Pokoknya kalau ada hari-hari besar biasanya produksi lebih banyak. Seperti kemarin gitu mau lebaran. Jadinya banyak orang yang minta barang banyak gitu buat stok lebaran karena kita juga mudik gitu ya. Jadinya libur kurang lebih 2 minggu. Jadinya produksi dibanyakin. Ya karena kita di sini pendatang gitu ya, jadi kita kebanyakan dari kampung halaman gitu karyawannya. Walaupun yang dari warga sekitar juga ada buat kemasnya gitu, membungkusin. Ya yang pasti emang kunci utamanya itu sih. Nah, kalau misalkan nggak ada mereka ya produksinya bagaimana gitu, pasti kurang nggak jalan. Ya. Untuk para buruh ya mungkin pengen mensejahterakan gitu sebenarnya buat para buruh gitu. Karena kita juga banyak relasi kerupuk ya, pengennya ya sama-sama maju semua lah gitu. Untuk utamanya industri kerupuk gitu ya umumnya di semua lah gitu se Indonesia gitu buat pabrik kerupuk. Nama ibu Isnawati, umur ibu 40 tahun. Udah di sini udah lama, cuma kadang ya berhenti, kadang ke sini lagi gitu. Namanya kan kita orang sini ya. Oh, berarti warga sekitar ya, Bu ya? Ya. Setiap pagi, Ibu Isnawati memulai harinya dengan tangan yang sudah terbiasa mengetap adonan kerupuk untuk kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Siang hari, ia pulang sejenak ke rumah, menyapu halaman, merapikan rumah, rutinitas kecil yang tak pernah ia tinggalkan, meski lelah mulai terasa. Selepas zuhur, ia kembali ke pabrik. Kali ini untuk membungkus kerupuk miskin, kerupuk kecil dengan harga murah, tapi penuh makna dalam setiap prosesnya. Sebagai seorang ibu tunggal, pekerjaan ini bukan sekedar sumber penghasilan, tapi juga jalan untuk menjaga harapan agar anaknya tetap bisa sekolah, tetap punya masa depan yang lebih baik. Ya paling kalau kita pengen bos naik sini, atau paling ke bos yang cewek gitu. Nggak tahu ya kalau sebulan. Kalau kita kan ini penghasilan Harian gitu. ya? Iya. Ini kadang dapat 30, nggak tentu gimana banyaknya. Per kilo atau gimana, Bu? Satu ini 1.000. Satu efek ini 1.000 kita upah. Ya.
Kalau bungkus satu itu ya plastik itu 200 perak. Kalau keripik itu satu pak itu 400 perak. Karena kan kita borongan di luar. Kalau di dalam iya, dia udah di ini. Udah per bulan ya? Per bulannya ada, per minggunya ada, terus uang rokok ada dia itu. Terus kalau bungkus tuh di dalam itu, yang bungkus itu minimal 50 dari dohor sampai ke malam atau ke sore gitu. Kalau yang goreng juga beda lagi, Bedanya beda-beda berarti. beda-beda. Kalau yang goreng itu minimal 100, kalau enggak 80 gitu. Gimana dia ininya? Dari kecil lah udah. Nah, ini sekarang kan umurnya udah hampir 43. Jadi ya sekitar ya 43 tahun dari kecil kan ini mah. Iya, yang tadinya kan saya nggak punya penghasilan, sehari-hari ini bisa punya penghasilan gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya nambah sukses lah, nambah maju gitu. Ininya pabriknya supaya kita juga kan punya penghasilannya nggak berhenti gitu kalau usahanya maju.